Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ayah bunda kelas 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan online, yaitu video pembelajaran pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai menggunakan tools brush. Oke, baik, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat lancar dan dimudahkan olehnya. Al-haziniyah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, langsung saja kita langsung menuju aplikasi Paint. Nah, untuk penggunaan Paint dalam tools brush ada beberapa kategori. Nah, di antaranya ini. Di sini ada 9 ya. Di sini ada brush, kemudian ada kaligrafi brush 1, kemudian kaligrafi brush 2, kemudian di sini ada airbrush, kemudian di sini ada oil brush, kemudian ada crayon, ada marker, ada natural pencil, kemudian ada watercolor brush. Nah, yang sering kita gunakan yaitu oil brush dan juga ini oil brush dan juga airbrush. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Oke, baik. Di sini coba kita buatkan persegi ya. Ada 3. Nah, ini dia. Misalkan di kotak pertama ini saya ingin mewarnai dengan fill color ya, dengan ini yang kemarin kita sudah belajar, fill with color. Misalkan warna kuning. Nah, dia langsung mewarnai pada bidang yang terbuka seperti ini. Jika ditutup seperti ini, dia akan mewarnai ya. Kalau ada bocor, misalkan ya, ada bocor, diwarnai warna kuning, dia akan keluar. Nah, jadi sebelumnya jangan sampai bocor dulu. Oke. Yang kedua, diwarnai dengan airbrush. Nah, misalkan kita pilih brushnya, lalu kita pilih yang airbrush. Kemudian warnanya kita bisa ganti, misalkan biru. Size-nya kita bisa ganti, misalkan size yang kecil. Nah, ini size yang kecil. Kalau size kecil ini dia warnanya lebih dominan ya, lebih banyak. Nah, berbeda dengan fill color, sekali klik dia langsung mewarnai seluruh bidang. Tetapi kalau yang brush, dia hanya mewarnai titik yang akan kita warnai saja. Tuh. Misalkan kita ganti size-nya lebih besar. Nah, tuh. Dia menyebar. Ya. Bisa nggak dicampur beberapa warna? Boleh. Misalkan warna hijau. Kalau fill color tidak bisa dicampur ya. Dia hanya satu warna saja. Yang ini nih. Tapi kalau yang brush dia bisa dicampur. Nah, nanti anak-anak dicoba ya menggunakan airbrush dan juga fill color. Nah, ini di sini ada beberapa warna yang sudah dicampur menjadi satu. Biasanya kalau dalam mewarnai brush pada bidang menggunakan size yang lebih besar seperti ini ya.
Kemudian kita coba lagi di kotak yang ketiga menggunakan brush dengan tipe oil brush ya. Kita coba, nah nih ya, beda juga kan tipe-tipenya. Oke, kemudian misalkan kita ganti warna, misalkan merah tuh ya. Dilatih ya anak-anak ya, coba kalian mewarnai dengan teknik oil brush maupun air brush ya. Nah, ya. Memang jauh lebih memakan waktu ya kalau mewarnai dengan menggunakan brush ini ya. Beda dengan ini fill with color, dia sekali klik sudah mewarnai bidang yang kita inginkan. Tapi kalau brush sedikit-sedikit ya, seperti kalian menggunakan pensil warna gitu, jadi pelan-pelan seperti cara manual ya. Ini cara fill color, yang kedua dengan cara airbrush, yang ketiga dengan cara oil brush. Nah, semuanya beda tuh ya. Jadi ini yang pertama menggunakan fill color, yang kedua airbrush, kemudian yang ketiga oil brush ya. Nah, sekarang kita akan aplikasikan ketiga warna ini ke dalam bentuk suatu bidang ya, satu gambar. Ini kita bikin baru, new, nggak usah save ya. Oke, misalkan kita gambar. Nah, kalau supaya aman menggambar itu menggunakan ini ya, frame sehingga bocor. Oke, sudah. Kemudian kita gambar misalkan apa, lingkungan sekolah boleh. Kita gambar lingkungan sekolah. Maaf, bukan kotak, tapi seharusnya garis ya. Kita buat atapnya. Nih. Ya, belajar ya, berlatih menggambar. Kalau nggak lurus bagaimana Ustaz? Pelan-pelan, nggak apa-apa. Coba nih, agak bocor nih, bahaya nih. Nanti kalau diwarnai dia akan keluar kemana-mana. Ditutup, kasih lagi garis. Nah, Ustaz size-nya ke berapa ini? Ini pilih ini, size-nya Ustaz yang ketiga ya. Udah jadi segitiga, garis-garis sudah. Kemudian kita bikin kotak. Ini namanya gambar dasar ya, sudah belajar sebelumnya ya, membuat bidang dasar seperti ini, kotak, garis, segitiga, sudah kita pelajari. Ini kita buat pintunya ya. Oke, di sini ada pintu lagi. Nggak lurus gimana Ustaz? Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, sudah. Kita buatkan apa lagi, nama kelasnya ya. Misalkan Ustaz kasih tulisan ini dah. Misalkan di sini kelas 1A, sini 1B, sini 1C, sini 1D. Nah, kalau di sini apa? Di sini ruang guru dah. Ruang guru. Oke.
tempat masuk resepsionis. Nah, misalkan kita tambahkan lagi gentengnya. Oke, udah. Bisa tambah lagi segitiga tengahnya, boleh. Sudah. Kita pilih kotak sini buat masuk dari awal. Oke. Ya, ini contoh ya. Kemudian kita bisa buat dengan pensil pohon ya, agak tebal size nya, misalkan ini. Bisa bikin pohon apa ini? Nah, ini pohon lah. Kemudian saat kasih daun, di sini juga. Oke, udah. Sini Ustaz kasih daun, rumput ya. Nah, udah. Ada bunganya boleh. Kelihatan lebih asri lingkungan sekolahnya. Oke, cukup ya. Ini gambarnya kita warnai. Nah, kita akan mewarnai 3 warna tadi ya, dengan fill with color, kemudian dengan airbrush, kemudian dengan oil brush. Nah, misalkan kita dengan fill with color dulu. Misalkan warna apa nih gentengnya? Warna merah ya. Kalau beda-beda gimana Ustaz? Nggak apa-apa ya. Warnanya beda nggak apa-apa. Ini hijau. Ya. Oke, sudah kita warnai. Kemudian kita warnai dengan airbrush. Nah, ini pilih brush, lalu pilih airbrush. Size-nya yang besar ya. Misalkan warna daun hijau. Nah, ini warnain dulu batangnya dengan violet color. Oh, dia bocor. Nah, tutup dulu pakai pensil warna hitam. Tutup nih, ada yang bocor. Oke, sudah. Kasih warna lagi, warna coklat. Oke. Ini hijau tua. Dalamnya hijau tua ya. Luarnya nanti menggunakan airbrush. Kemudian oke, ini udah. Nah, pilih airbrush warna hijau muda untuk bagian luarnya. Nah, ini juga sama. Ditahan, diklik, ditahan gitu ya caranya ya. Oke, sudah. Sekarang bagian bawahnya kita warnai dengan sertifikat fill with color dulu. Nah, sudah. Misalkan daun-daun bawahnya kita gunakan airbrush masih hijau tua boleh. Terus sini ya, bagian bawahnya. Jadi seakan-akan ini rumput ya.
Jadi warnai airbrush tuh size-nya paling besar ya. Ini brush, pilih airbrush. Ini airbrush ya. Itu 2, 3, 4 yang keempat. Nah. Kalau rasanya kecepatan video ini bisa kalian ulang-ulangi ya, supaya kalian tetap sesama memperhatikan video ini. Oke. Oke, sudah mewarnai airbrush. Sekarang kita mewarnai dengan oil brush. Oke, pilih oil brush yang ini. Oil brush, Ustaz pilih yang coklat tua. Misalkan saya kasih ini. Nah, ini seakan-akan kayak ada pantulan cahaya gitu ya. Nah, gitu ya. Dimana lagi? Oke, baik, selanjutnya kita warnai langit menggunakan airbrush, boleh. Jadi lebih sering menggunakan airbrush ya daripada oil brush sendiri. Oke. Biasanya kalau oil brush tuh kalau untuk membuat sungai itu menggunakan oil brush. Oke, baik. Oke, baik, cukup praktek kita pada hari ini, yaitu menggunakan tools brush, yaitu fill with color, sudah tadi mewarnai, kemudian airbrush yang seperti ini, kemudian juga yang oil brush. Oke, selanjutnya adalah tugas atau praktek ya. Oke, baik, selanjutnya ialah tugas praktik. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada tugas untuk kalian sebagai penilaian harian ya. Karena TIK berintegrasi dengan pelajaran SPDP, yaitu dengan tema budaya Banten, maka tugasnya ialah gambarlah salah satu objek tentang budaya Banten, itu baik rumah adat ataupun musik tradisional atau tempat wisata tersebut ya, dan lain-lain. Jadi kamu pilih salah satu, bisa gambar rumah adatnya atau musik tradisionalnya atau tempat wisatanya ya. Gambarlah salah satu objek tentang budaya Banten. Kemudian yang kedua, setelah digambar di paint, lalu kamu warnai ya. Warnailah gambar dengan fill with color. Nah, kemudian brush. Brush ini meliputi airbrush dan oil brush. Jadi kamu hiasi gambar kalian dengan menarik ya, warnai seperti tadi kita praktikan ya. Ada fill with color, ada brush yaitu airbrush dan juga oil brush. Setelah selesai kalian gambar, lalu simpan di komputer kalian masing-masing ya. Dan kirim hasil gambar tersebut ke walas kalian masing-masing ya. Batas akhir pengumpulan yaitu tanggal 27 Oktober ya. Supaya seragam, nanti simpan dengan nama PH1 nama kelas, penilaian harian 1 nama kelas ya. PH1 nama kelas, simpan di komputer kalian, kemudian kirim ke walas kalian masing-masing. Batas akhirnya sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020. Nah, harus dikerjakan ya anak-anak ya, sebagai bahan untuk evaluasi penilaian harian. Oke, baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.